Bayangkan ini, pukul 2 dini hari, kamu terbaring di tempat tidur, mata terbuka lebar, tapi pikiranmu berputar tanpa henti. Apa aku sudah cukup baik? Bagaimana kalau semuanya gagal? Kenapa aku bilang begitu tadi? Dan sebelum sadar, waktu berjalan berjam-jam. Kepalamu seperti mesin yang tak mau berhenti bekerja. Itulah yang disebut overthinking, ketika otak kita menolak istirahat. Tapi tenang, hari ini kita tidak akan bicara motivasi kosong. Kita akan bahas 7 cara ilmiah, hasil penelitian dari berbagai jurnal psikologi dan neuroscience yang terbukti membantu orang keluar dari perangkap pikiran sendiri. Dan kamu bisa mulai menerapkannya hari ini juga. Pernah dengar kalimat ini, "Aku bukan pikiranku." Konsep sederhana, tapi sangat kuat. Menurut terapi metacognitive therapy dan mindfulness-based cognitive therapy, salah satu penyebab overthinking adalah karena kita percaya semua isi kepala itu nyata. Padahal pikiran hanyalah pikiran. Kamu bisa melatih diri dengan teknik labeling. Setiap kali muncul pikiran negatif, katakan pelan, "Oke, aku sedang berpikir aku gagal. Aku sedang berpikir orang lain menilai aku buruk." Saat kamu menambahkan kata sedang berpikir, jarak terbentuk antara kamu dan pikiranmu. Dan perlahan, pikiran itu kehilangan kekuatannya. Langkah kedua, jadwalkan worry time. Kedengarannya aneh, tapi ini benar-benar ada dalam terapi Rumination Focus Cognitive Behavioral Therapy, RFCBT. Alih-alih berusaha menghentikan pikiran khawatir, kamu memberinya ruang khusus, 15 atau 20 menit sehari. Misalnya, kamu tentukan worry time jam 7 malam. Kalau pikiran cemas datang siang hari, tulis cepat di catatan. "Oke, aku pikirkan nanti saat worry time." Cara ini memberi sinyal pada otak bahwa aku akan mengurus ini, tapi bukan sekarang. Dan penelitian menunjukkan mereka yang rutin melakukannya punya tingkat stres lebih rendah karena pikiran tak lagi menyela kapanpun ia mau. Overthinking sering berakar dari kebiasaan melompat ke masa depan atau terjebak di masa lalu. Mindfulness melatih otak untuk kembali ke saat ini. Banyak riset, termasuk randomized control trials, menemukan bahwa latihan mindfulness selama 10 menit sehari bisa menurunkan aktivitas bagian otak yang memicu ruminasi berulang. Caranya sederhana, tarik napas dalam, perhatikan udara masuk dan keluar. Biarkan pikiran datang dan pergi tanpa menilainya. Kalau sadar kamu melamun, kembalikan fokus ke napas. Awalnya terasa sulit, tapi kalau dilakukan setiap hari, pikiranmu jadi lebih tenang, lebih terarah. Seringkali overthinking muncul karena kita diam terlalu lama. Semakin banyak waktu menganggur, semakin luas ruang bagi pikiran untuk berputar. Dalam terapi CBT ini disebut behavioral activation, dorongan untuk bertindak meski perasaan belum siap. Tak perlu besar, berjalan 5 menit, mencuci piring, menulis 1 paragraf. Ketika tubuh bergerak, perhatianmu teralihkan ke dunia nyata. Dan di sanalah pikiran berlebihan perlahan kehilangan cengkeramannya. Pikiran tidak selalu fakta, tapi otak kita sering memperlakukannya seperti kebenaran absolut. Coba teknik klasik CBT ini. Tuliskan pikiran negatifmu. Misalnya, "Aku pasti gagal." Lalu buat 2 kolom, bukti mendukung dan bukti menentang. Kamu akan sadar bahwa sebagian besar pikiranmu berdiri di atas asumsi, bukan kenyataan. Dan saat kamu menulis alternatif baru, seperti "Aku punya peluang berhasil kalau aku belajar lebih keras," otakmu mulai membangun pola berpikir baru. Pola yang lebih rasional,
dan tentu saja lebih sehat. Kamu tidak bisa menghentikan pikiran datang, tapi kamu bisa melatih kemana perhatianmu pergi. Inilah prinsip inti dari metacognitive therapy. Bukan mengganti isi pikiran, tapi melatih arah fokus. Coba latihan sederhana, gunakan teknik Pomodoro. Fokus 25 menit penuh ke satu tugas, lalu istirahat 5 menit. Atau lakukan grounding teknik 5-4-3-2-1. Sebut 5 hal yang kamu lihat, 4 hal yang kamu dengar, 3 yang kamu rasakan, 2 yang kamu cium, 1 yang kamu kecap. Cara ini menyalakan bagian otak yang berhubungan dengan kesadaran sensorik, bukan kekhawatiran abstrak. Dan hasilnya, pikiranmu kembali ke realitas, bukan ke ruang spekulasi. Sekarang banyak aplikasi terapi berbasis bukti ilmiah, dari program CBT online, mindfulness apps, sampai rumination focus CBT modules. Beberapa penelitian terbaru bahkan menunjukkan latihan digital harian bisa mengurangi gejala overthinking hampir setara dengan sesi terapi tatap muka. Tapi tentu, pilih aplikasi yang jelas dasar ilmiahnya. Bukan sekadar motivasi harian. Gunakan secara teratur, 3 kali seminggu misalnya, dan catat perubahan yang kamu rasakan. Karena kuncinya bukan seberapa canggih aplikasinya, tapi seberapa konsisten kamu berlatih. Sekarang, mari kita rekap. 1. Labelkan pikiranmu. 2. Jadwalkan waktu khawatir. 3. Latihan mindfulness. 4. Lakukan tindakan kecil. 5. Tantang isi pikiranmu. 6. Latih kontrol perhatian. 7. Gunakan alat digital berbasis bukti. Ingat, tujuan kita bukan menghapus semua pikiran. Itu mustahil. Tujuannya adalah mengubah hubunganmu dengan pikiran itu supaya mereka tidak lagi memegang kendali penuh. Overthinking tidak hilang dalam semalam. Tapi dengan 7 langkah ini, kamu mulai mengambil kembali kendali sedikit demi sedikit. Hari demi hari kamu belajar bahwa kamu bukan korban dari pikiranmu, kamu adalah pengarahnya.